tengah malam buta, dada terasa sesak dan tenggorokan tercekik oleh rasa air garam yang pekat. Padahal raga Anda berada ratusan kilometer jauhnya dari pesisir lautan. Waspadalah anakku, itu bukanlah sekadar mimpi buruk ataupun penyakit medis biasa. Itu adalah tanda pasti bahwa kutukan mematikan dari santet Segoro Pitu telah menargetkan garis keturunanmu. Sebuah panggilan gaib dari dasar samudra terdalam yang datang tak diundang untuk menagih janji berdarah para karuhun di masa silam. Dengarkanlah kisah kelam yang telah lama terkubur di bawah puing-puing sejarah kita. Saat senjakala kerajaan Majapahit, ketika armada maritim Nusantara mulai goyah dan musuh merangsek dari segala penjuru, para senapati dan pandita tertinggi kita tidak tinggal diam. Dalam keputusasaan yang teramat pekat, mereka menempuh jalan spiritual gaib. Mereka melabuhkan raga dan jiwa ke tepian samudra, mencari sekutu gaib dari alam yang tak kasat mata demi mempertahankan kedaulatan tanah air Nusantara. Santet Segoro Pitu sejatinya bukanlah ilmu hitam rendahan seperti yang dipahami manusia marcapada zaman sekarang. Kata Segoro Pitu merujuk pada 7 palung samudra terdalam yang menjadi benteng tak kasat mata di kepulauan kita. Di kedalaman abadi itulah bersemayam 7 entitas purba penguasa lautan yang telah ada jauh sebelum manusia pertama kali menjejakkan kaki di tanah ini. Entitas ini tidak memihak pada kebaikan maupun kejahatan. Mereka adalah wujud keseimbangan alam yang menuntut pengorbanan sangat mahal. Di bawah naungan purnama merah berabad-abad lampau, sebuah sumpah darah diucapkan dengan sakral. Para leluhur kita mengikat perjanjian abadi dengan ke-7 entitas palung tersebut. Kesepakatannya mutlak dan tak bisa dibatalkan. Lautan akan menjadi tameng gaib tak tertembus bagi Nusantara, menelan dan menghancurkan setiap armada musuh yang berani mendekat. Namun sebagai gantinya, nyawa, suksesi keturunan, dan karma dari para pelakon perjanjian itu harus digadaikan. Darah harus dibayar dengan darah. Pengabdian harus dibayar dengan jiwa. Seiring berjalannya sang perputaran waktu, kejayaan masa lalu runtuh dan sirna ditelan bumi. Keraton-keraton hancur menjadi debu. Kitab-kitab suci terbakar hangus. Dan makna sebenarnya dari sumpah Segoro Pitu perlahan terlupakan. Apa yang dulunya adalah sebuah pengorbanan luhur untuk melindungi kehormatan negara, kini tereduksi, disalahgunakan, dan jatuh ke tangan orang-orang berhati culas yang dipenuhi amarah. Mereka mengubah pusaka pelindung ini menjadi senjata pembunuh paling keji yang mengundang malapetaka besar. Ketika angkara murka mulai meracuni jiwa, pantangan keramat pun ditabrak tanpa ragu. Ilmu gaib kuno ini kini dipanggil dengan paksa untuk menuntaskan dendam serakah duniawi.
Sang pengirim kutukan harus menyelam ke dalam kedalaman batin tergelapnya, menyajikan persembahan tak masuk akal di bibir pantai pada malam Anggara Kasih. Saat nama entitas ketujuh palung itu diucapkan bersama niat merusak, lautan tidak lagi menjadi benteng pelindung, melainkan menjelma menjadi algojo bengis yang menuntut tumbal. Kutukan ilmu santet ini tidak akan menyerang secara kasat mata menggunakan perantara paku, beling, atau kawat karatan seperti halnya ilmu gaib pada umumnya. Segoro Pitu akan langsung menyerang dan mengendalikan elemen air di dalam tubuh korbannya. Tanda pertama kedatangannya sungguh halus namun sangat mencekam. Sang target perlahan mulai mencium aroma anyir darah yang bercampur dengan bau busuk rumput laut di setiap sudut rumahnya. Sebuah pertanda teror dari seberang dimensi telah tiba. Setelah aroma busuk menyeruak, datanglah fase kedua dari teror gaib ini. Air yang sejatinya merupakan sumber kehidupan di dunia seketika berbalik menjadi cermin pembawa maut. Korban akan dilanda kepanikan saat melihat bayangan-bayangan mengerikan yang bergerilya di dalam setiap genangan air, baik di cangkir minuman maupun di kamar mandi mereka. Bayangan makhluk raksasa berwujud separuh naga dan separuh ular laut yang mengawasi jiwa mangsanya tanpa rasa belas kasihan. Kemudian tibalah puncaknya, sebuah penderitaan tragis yang tak sanggup dilukiskan oleh untayan kata. Saat malam hari menjemput, raga korban akan merasakan gelombang air bah tak kasat mata menelan paksa jalur nafasnya. Mereka mati tenggelam di atas tempat tidur mereka sendiri, meregang nyawa menghirup ilusi air laut pekat. Paru-paru mereka terasa terbakar habis oleh garam gaib, mengantarkan ajal bukan akibat musibah medis, melainkan dari dehidrasi spiritual kutukan samudra. Hal yang paling mengancam ketentraman dari ilmu hitam kuno ini adalah tabiat aslinya yang mengikat kuat secara turun-temurun. Jika sang target utama terlanjur gugur tak bernyawa, malapetaka gaib ini tidak lantas mereda apalagi musnah. Kekuatan kelamnya akan segera memburu inang pengganti, merambat rakus bagai sulur-sulur benalu melalui ikatan tali darah. Anak cucu cicit keturunan langsung takkan ada satupun yang dibiarkan hidup tenang selagi piutang janji kelam itu belum tuntas dilunasi seluruhnya. Mungkin terlintas keraguan di benak kalian. Siapakah sebetulnya entitas penguasa tujuh palung yang begitu dihindari leluhur kita? Pahamilah dengan saksama, mereka bukanlah golongan iblis ataupun siluman hina yang sering dipuja manusia lemah. Mereka memanifestasikan dirinya sebagai kemurkaan alam semesta raya. Makhluk purba abadi yang tadinya hanya lelap dalam keheningan terdalam rahim samudra, kini terpaksa murka akibat ketentraman
penawar bagi pesakitan gaib ini. Tak ada satupun perisai gaib temuan manusia zaman sekarang yang mampu bertahan dihantam gelombang gaib segoro pitu. Solusi satu-satunya hanyalah kembali merendahkan hati untuk menebus karma lampau leluhur yang terlanjur ternoda. Semua itu mewajibkan lelaku tirakat suci nan panjang menyiapkan ubah rampe sesajen pusaka secara ikhlas sebagai persembahan tulus, semata-mata demi memulihkan keharmonisan takdir alam yang sebelumnya telah dirusak. Proses penangkalannya mengharuskan sang sesepuh ahli melangsungkan laku pembersihan yang teramat berat. Dimulai dengan menyalakan wangi-wangian kemenyan Jawa paling merdu. Dalam keheningan kabut malam, sang pakar harus melantunkan kidung suci Panolak Bala, sebuah nyanyian pusaka sisa peninggalan para resi Majapahit. Mantra luhur ini difungsikan bukan sebagai serangan balasan membabi buta, melainkan sebagai lagu pengantar damai gaib yang mengelus dan menjinakkan amarah membara dari pusaran gaib sang penjaga samudra. Begitu tak terbayangkan kekacauan mautnya, hingga lahirlah hukum mutlak tak tertulis di barisan depan para penjaga spiritual tanah ini. Dilarang keras, diharamkan sama sekali mengucap sembarangan nama keramat dari persinggahan ketujuh palung maut itu jika tidak ada keperluan suci mendesak. Melontarkan nama mereka dengan bibir penuh iri dengki tak ubahnya menumpahkan darah segar dari nadimu sendiri di tengah hamparan laut bebas yang dikuasai gerombolan maut kelaparan tiada ampun. Wahai kalian anak cucu Karuhun, pemegang tongkat pewaris sah jagat Nusantara, aku berpesan kepadamu, pantang merendahkan wibawa lautan sekadar sebagai hamparan air asin pemisah dataran pulau. Lautan ini hakikatnya adalah jantung nadi kebatinan agung bangsa kita. Beti penyimpan memori keramat leluhur yang tak lapuk diterjang zaman. Jaga kelestarian alamnya, peliharalah budi suci nuraninya, dan biarkanlah rahasia maut kutukan segoro pitu ini lenyap, kembali tertidur karam tenang ke pangkuan dasar samudra keabadian.